Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sebagai mediator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ademita Fauji, SH, MH, sebagai mediator yang telah Bapak dan Ibu pilih pada pengadilan kemarin. Ya. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muntadanur. Saya di sini sebagai penggugat. Ya baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Siska Sartika. Saya di sini sebagai tergugat. Oke, baiklah. Langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada siang hari ini Bapak dan Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, 1. Memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Ketiga, saya menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan tersebut? Siap, saya setuju. Bu? Iya, setuju Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Lutfi sebagai penggugat untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Sita? Boleh? Iya Pak. Siap. Terima kasih Bapak. Saya di sini sebagai penggugat. Bahwasannya pasca perceraian antara saya dengan Ibu Siska itu ada yang namanya hak asuh anak, yang dimana hak asuh anak ini diberikan kepada Ibu Siska. Tetapi ketika pasca perceraian 5 bulan ke belakang, itu hak asuh anak yang saya berikan kepada Ibu Siska itu si anaknya ditelantarkan. Karena saya berbincang-bincang dengan anak saya ketika saya ketemu, itu bagaimana hak asuh dengan ibunya, dia ditelantarkan gitu. Baiklah. Dari Ibu Siska, apakah boleh memaparkan keterangannya? Iya baik, terima kasih. Iya baik, terima kasih kepada ayahnya, bahwa saya di sini tidak merasa bahwa saya menelantarkan anak saya. Iya. Karena di sini posisinya saya itu bekerja. Dan kemudian di pagi hari itu saya bekerja, otomatis si anak saya itu dititip di rumah bersama pembantu, si bibi pengasuh di rumah. Tapi di situ saya tidak merasa menelantarkan anak saya karena saya sudah memberikan fasilitas yang cukup buat anak saya, dan saya pun memberikan waktu yang cukup juga untuk anak saya. Begitu Pak. Baiklah. Jadi Bapak Lutfi merasa bahwa hak asuh anak ini tidak pas, tidak sesuai bila dititipkan pada siapa tadi Bu? Si bibi pengasuh. Kepada si bibi pengasuh. Karena kan itu dari hasil Bapak Lutfi menilai dari anak-anaknya bahwa kata si anak kurang bersama seorang ibu. Baiklah, dari keterangan tersebut apakah masih ada yang perlu dipaparkan?
Ibu? Yang pada intinya saya menolak sekali bahwa saya dijudge oleh ayahnya sebagai menelantarkan anak, karena di sini saya tidak merasa menelantarkan anak sedikit pun, dan saya sudah memberikan fasilitas yang cukup untuk anak saya, dan itu saya sudah merasa cukup gitu. Iya, tapi kan ketika ibu kamu merasa cukup untuk mengasuh anak saya, itu kan kamu tidak selamanya berdampingan dengan anak. Karena kan kamu bekerja, anak dititipkan di pembantu. Bagaimana ketika anak itu pengen kasih sayang dari orang tua, ketika kamu bekerja sampai larut malam, itu kan tidak berbarengan dengan anak, itu kan hak-hak. Jadi kan di sini saya ingin mengambil hak asuh anak dari ibunya dari anak saya gitu kan. Jadi hak asuh anak itu pengen diambil oleh saya gitu kan. Baiklah. Jadi kalau begini, saya melihat dari pembicaraan ibu dan bapak penggugat bahwa yang jadi permasalahannya itu si waktu kosong anak yang tidak saat bersama pengasuhnya. Nah, bagaimana waktu itu? Kan Ibu Siska bisanya pada cuma saat sepulang kerja, sedangkan waktu kosongnya cuma bersama pembantu, kurang kasih sayang dari orang tua. Nah, bagaimana kalau waktu itu, pada saat waktu itu penyelesaiannya? Bapak Lutfi barangkali ada Ibu Siska. Oke, baik, mungkin seperti ini ya Pak. Berhubung saya di sini posisinya kerja, dan mungkin dari ayahnya anak saya sedang tidak bekerja, mungkin waktu akan lebih banyak untuk bersama ayahnya. Hak asuh anak mungkin akan tetap jatuh pada saya, tetapi mungkin kalau misalkan ayahnya merasa bahwa anak itu merasa ditelantarkan, mungkin saya akan berbagi waktu untuk mengasuh anak itu. Jadi pada waktu saya bekerja, mungkin anak itu bisa bersama ayahnya, dan apabila selesai bekerja, mungkin anak itu bisa dikembalikan kepada saya dan tinggal bersama saya kembali. Mungkin kayak gitu Pak. Baik Bapak Lutfi, apakah setuju apabila pada siang hari saat ibunya bekerja, si anak bersama Bapak Lutfi, dan setelah pulang kerja si anaknya bersama Ibu Siska lagi? Apakah setuju seperti itu? Kalau begitu saya setuju kalau dibagi untuk pengasuhnya, karena saya juga pengen dekat sama anak gitu Pak. Baiklah, jadi mediasi kali ini kita sudah mencapai kesepakatan bahwa hak asuh anak masih tetap sama Ibu Siska, sedangkan tetapi pada siang hari saat Ibu Siska bekerja boleh bersama Bapak Lutfi, dan pada saat Ibu Siska pulang kerja si anak bersama Ibu Siska lagi. Berhubung kan rumah kalian dekat kan. Ya. Mungkin karena mediasi sudah mencapai titik temu, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kedatangannya dapat hadir pada mediasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.